Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik review tema 5 ekosistem. Muatan PPKN. Peristiwa Sumpah Pemuda mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Banyak manfaat yang kita peroleh dari peristiwa tersebut, diantaranya mempererat persaudaraan, mewujudkan kerukunan, menumbuhkan semangat bekerja keras, dan semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Proklamasi merupakan hasil diskusi Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno kemudian menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah selesai dibuat, Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dengan ditemani BM Dia. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan sosial budaya. Yang pertama, saling menghormati penganut agama lain yang sedang beribadah. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan meskipun berbeda suku, budaya, dan agama. Yang ketiga, bekerja sama membangun sarana umum tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial budaya. Yang keempat, membantu korban bencana alam meskipun berasal dari daerah lain. Dan yang kelima, menghargai kebudayaan suku lain dan mau mempelajarinya. Muatan bahasa Indonesia. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam artikel, surat kabar, atau majalah. Contoh teks non-fiksi antara lain esai, jurnal tentang sejarah atau ilmiah, biografi, serta karya sastra. Menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasa disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kamu perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan. Kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Muatan IPA. Herbivore. Herbivore adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Contoh hewan herbivore antara lain badak, kuda, gajah, dan kambing. Karnivore. Karnivore merupakan kelompok hewan pemakan daging. Contoh hewan karnivore antara lain harimau, macan tutul, buaya, ikan hiu, dan burung elang. Omnivore. Omnivore merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Contoh hewan omnivore antara lain beruang, orang-utan, landak, tikus, dan ayam. Insektivore. Insektivore merupakan kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivore umumnya memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contohnya adalah cecak, katak, terenggiling, dan bunglon. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Hewan mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong atau pupa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain lebah, nyamuk,
ngengat, kupu-kupu, dan lalat. Rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Secara umum terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan atau interaksi antara 2 jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah simbiosis antara bunga dan lebah, ikan badut dan anemon laut, serta kerbau dan burung jalak. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya adalah simbiosis antara ikan remora dan ikan hiu, tumbuhan paku dan pohon inang, serta anggrek dan pohon inang. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah simbiosis antara kutu dan kucing, nyamuk dan manusia, serta tali putri dan tumbuhan inang. Muatan IPS. Letak geografis Indonesia. Berdasarkan letak geografis, Indonesia diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga dikelilingi oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis tersebut membuat Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Penyebabnya adalah posisi Indonesia yang strategis berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Kenampakan alam pada peta. Selain letak geografis, kamu dapat mengetahui kenampakan alam sebuah daerah pada peta. Dengan mengetahui kenampakan alamnya, kamu dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Penampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra atau laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam, merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan hasil dari aktivitas yang dibuat oleh manusia. Contohnya adalah gunung, pegunungan, laut, sungai, perbukitan, dan selat. Kemudian kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya adalah waduk, kebun binatang, pelabuhan, dan permukiman. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan. Hal ini menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara maritim. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia memiliki potensi maritim yang melimpah, antara lain pariwisata bahari yang menarik, minyak bumi yang melimpah, dan sumber daya laut yang beraneka ragam. Selain dari potensi maritim, kehidupan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh hasil pertanian dan perkebunan. Oleh sebab itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris karena banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Potensi agraris Indonesia antara lain ketersediaan lahan, iklim yang mendukung, serta tanaman unggul. Banyak hasil pertanian yang telah diekspor ke luar negeri, seperti rempah-rempah, coklat, tembakau, dan buah-buahan. Muatan SBDP. Perhatikan gambar tari Bendrong Lesung berikut. Dengan menggunakan properti alu dan lesung, makna gerakan tari tersebut menjadi lebih mudah dimengerti daripada tanpa properti. Properti tari juga dapat menunjukkan ciri khas tarian atau tema tarian. Alu dan lesung dalam tarian Bendrong Lesung membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen. Dengan adanya properti, makna tari Bendrong Lesung juga menggambarkan kegembiraan sukacita masyarakat menyambut musim panen dapat tersampaikan dengan lebih baik. Alu dan lesung yang beradu menghasilkan bunyi khas yang memperlihatkan semangat dan kegembiraan masyarakat atas hasil panen mereka. Perhatikan contoh tarian berikut. Tarian berikut merupakan tari kancet lasan yang berasal dari Kalimantan.
yang meniru gerakan burung enggang atau rangkong. Properti yang digunakan adalah bulu-bulu burung enggang tiruan yang diikatkan dari jari tangan. Kemudian gambar berikut merupakan tarian tari merak dari Jawa Barat yang meniru gerakan burung merak. Properti yang digunakan adalah selendang dengan warna dan motif menyerupai burung merak. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran tematik review tema 5 hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman yang soleh dan soleha, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.